Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kita terlebih dahulu dari persilakan. Yang sudah selesai. Oke, insya untuk pagi hari ini kita lanjutkan masih topik yang sama dengan yang kemarin ya. Jadinya penerapan integral untuk mencari volume benda kecil ya. Jadi kemarin kita di 2 minggu sebelumnya sudah luas ya. Minggu sebelumnya ya. Penerapan integral dalam luas. Oke. Ini sedikit review ya. Intinya untuk semua tadi ya, untuk luas, baik luas maupun benda kecil nanti kita pendekatannya sama ya. Jadi iris, hampiri, dan integrasikan. Ya, iris, hampiri, integrasikan. Iris ya diiris, kemudian dari satu unit ya atau unit luas atau unit volume dicari ininya rumusnya. Ya, kalau luas berarti panjang kali lebar. Ya, kemudian kalau volume tergantung nanti volumenya apa dia unitnya ya. Kalau kemarin kita mempelajari masih menggunakan yang lempeng ya. Yang pertama lempeng kan ya. Lempeng itu kan berarti dia bentuknya silinder, ya kan silinder. Maka rumus silinder apa? Ya, alas kalian yang tingginya kan ya. A dikalikan dengan H-nya. Berarti luasnya apa? Lingkaran ya, jadi pi r kuadrat. Dikalikan dengan tingginya. Tingginya apa? Ya tebalnya itu. Ya. Kalau di sini berarti tebalnya ya delta X sini ya. Delta X. Kemudian untuk yang ininya luasnya ya. Luasnya adalah luas lingkaran ya. Jadi pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Nah, R-nya apa di sini? Nah, di sini R-nya ternyata dia adalah ini ya. R-nya adalah fungsi dari apa? Ya, fungsi dari kurvanya ini. Ini adalah R-nya ya. Dari A dari sini dari 0 sampai 4. Jadi adalah fungsi dari X. Ya. Ini Y-nya. Ya. Y sama dengan akar X. Ya, Y sama dengan fungsi X. Ini adalah sebagai jari-jarinya ya. Sebagai jari-jarinya. Adalah R-nya. Kemudian setelah tadi ya diiris, kemudian hampiri, ini berarti hampiri ini ya. Ya, diiris ini diiris. Namanya irisan. Ya. Nah, setelah diiris kalian tentukan tebalnya apa dia. Ya, irisannya itu apa dia? Apakah delta X atau delta Y? Ya pilihannya dua itu saja ya. Kalau enggak X, Y ya. Kalau enggak delta X, delta Y. Lihatnya gimana? Tergantung kalau ngirisnya vertikal seperti ini, maka dia delta X. Ini kan X dia. Ini kan sumbu X. Maka dia delta X. Kalau ngirisnya adalah melintang gitu, maka dia dapatnya nanti ya delta Y. Ini untuk apa? Delta X nanti untuk menentukan integralnya ya. Fungsi integralnya itu terhadap apa? Ya, kalau delta X berarti nanti dx dia. Ya. Fungsinya juga fungsi X. Batasnya juga batas X. Nah, jadi sekali lagi di integral itu ada 3 komponen ini ya. Jadi dia diintegrasikan terhadap apa? Dx atau dy. Kalau kita mungkin fokus pada 2 variabel itu ya. Kalau enggak x ya y, ya masih 2 dimensi. Kalau mungkin di tingkat seberapa gitu nanti di teknik kimia ada banyak variabel. Ya bisa 3 dimensi ya x, y, z. Dan juga nanti ada variabel waktu ya t kecil dan variabel-variabel yang lain. Biasanya ya ruang dan waktu ya. Jadi variabel x, y, z dan t gitu. Oke, jadi itu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian diintegrasikan ya. Nah ini contoh yang kemarin yang delta y ya, delta y. Jadi diirisnya melintang dia, ya, dapatnya delta y. Jadi lihat bentuknya. Jadi ketika mengiris itu pastikan irisannya ya, yang kita iris ya diproyeksikan itu adalah irisannya adalah yang bisa kita cari volumenya. Di sini kan dia bentuknya adalah lempeng ya. Kalau misalnya kita paksakan ngirisnya seperti ini ya, dapatnya nanti ya, jadi dapatnya seperti ini nanti ya, dapatnya seperti ini.
Nah, ini nggak tahu kita. Kita ini nggak tahu volumenya volume apa dia ini. Ya, nggak bisa diukur ini. Kalau ini kan kita tahu ya, adalah volume silinder. Jadi kita pastikan ketika ngiris, jadi nggak sembarang mengiris ya. Kita pastikan ketika yang irisan kita itu yang kita hasilkan adalah unit volume yang bisa kita ukur. Ya. Nah kemudian kemarin kita lanjut ke metode yang cincin, ya kan? Kalau yang sebelumnya itu lempeng, dan yang kedua itu cincin. Bedanya apa? Bedanya kalau yang cincin itu dia punya dua jari-jari. Ya. Dia punya dua jari-jari, jari-jari dalam dan jari-jari luar. Ya. Ini bisa dikatakan juga jari-jari luar adalah R1 plus ya ini, ya, tebalnya ini dia. Ini kan dapat R2 nanti. Volumenya apa? Volume dari unit volumenya ini. Ya, volumenya di sini adalah Pi, ya kan, dalam kurung R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Jari-jari luar kuadrat, ya, dikurangi jari-jari dalam kuadrat, dan dikalikan dengan hanya. Contohnya seperti ini. Nah ini kalau kita di sini kita ngirisnya seperti ini ya. Apa namanya? Mendatar ya. Atau tegak lurus, tegak lurus. Ya, Indonesia terhadap delta X. Ya, terhadap X dia. Maka dapatnya tebalnya adalah delta X. Ini kembali yang saya sampaikan juga, ini bisa kalian, ini apa namanya, kita mengirisnya terhadap apa itu bisa dilihat dari soalnya juga ya. Kalau dia mengelilingi sumbu X, nah ini biasanya dia dipotongnya juga terhadap sumbu X, jadi delta X. Kalau mengelilingi sumbu Y, nah berarti dia dipotongnya adalah melintang, ya kan, terhadap sumbu Y atau delta Y. Diiris, kemudian ditekati, ya kan. Ini rumusnya apa ini di sini? Delta V-nya, unitnya ini. Tadi kan ya sama ya. Pi ya kan, kemudian R kuadrat, apa namanya di sini tadi ya. Pi R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Nah, kita dari dulu yang R2-nya. R2 itu yang mana R2-nya? Berarti yang jari-jari terluar ya kan. Berarti kan ini kan ya R2. Ini miliknya siapa ini kurvanya ini? Ini adalah miliknya kurvanya ya angka 8X ya kan. Berarti akar 8X ini adalah R-nya dikuadratkan. Ini dikuadratkan dia. Oke, kemudian yang satunya lagi jari-jari dalam kan ini ya. Jari-jari dalam miliknya siapa ini? Lihat, yang garis putus-putus biru ini. Ya, garis putus-putus biru itu miliknya siapa? Miliknya ini. Ya, miliknya ya, X kuadrat. Ya. Berarti R1-nya adalah atau jari-jari dalamnya adalah X kuadrat. Kemudian dikuadratkan. Setelah itu dalam kurung ya, dan dikalikan dengan delta X. Ya. Bagi apa? Bagi tebalnya. Ini kan tebalnya dia ya. Tebalnya adalah delta X ini. Jadi seperti itu. Kemudian baru diintegralkan. Pastikan ya dia adalah dx, ya, fungsinya yang di dalamnya adalah x semua ya, x semua, y fungsi dari x. Kemudian batasnya juga batas x. Jadi 0,2 ini harus batas x. Kita lihat di sini ini 0, ya ini 2. Oke, berarti benar ya. Batasnya adalah batas x. Jadi kalian memastikan mengecek 3 komponen itu, ya. Komponen integrasinya, apakah dx atau dy, kemudian fungsinya ada di dalamnya, kemudian batasnya itu harus sama semua. Ya, skopnya harus kalau X semua, ya kalau Y semua. Kemudian kemarin yang agak sulit di sini ya, mungkin dari kalian ada beberapa yang miss ya karena kemarin yang mendekati maghrib ya. Coba saya ulangi di sini ya. Jadi kemarin itu kan R, kita lihat dulu ya. Ini kan dia kan tadi apa ini ya? Memotongnya kok terhadap sumbu Y atau delta Y. Kita lihat ini ya. Diputar mengelilingi garis X. Jadi jangan sampai ini ya. Kadang mungkin ini jadi apa namanya jebakan ya. Loh Pak ini X Pak. Berarti kan seperti halnya sumbu X gitu kan. Berarti nanti motonya juga delta X. Belum tentu ya. X di sini berarti apa X? X berarti kan ini kan X ya. X sama dengan min 1. Nah ini dia itu sejajar dengan sumbu apa? Ya, sejajar dengan sumbu Y. Ya, bukan sumbu X. Ya. Maka karena sejajar dengan sumbu Y, ya kan sejajar dia kan ya. Berarti konsepnya adalah mutarnya ya kayak sumbu Y dia kan motonya terhadap sumbu X sama dengan 1 berarti kan seperti ini. Berarti motonya seperti apa? Yang motonya juga sama dengan yang sumbu Y, berarti melintang. Dapatnya dari delta Y.
Ya, itu dulu yang pertama. Irisannya gimana? Setelah diiris, dihampiri. Hampirannya apa itu? Rumusnya apakah lempeng atau cincin? Kita lihat di sini. Ketika dia diputar, muternya yang ini ya. Ini adalah sentralnya, pusatnya ini. Ketika ini diputar, berarti kan ini ada yang tengahnya berlubang kan ya. Ya kan, seperti kayak gini kan ya dia. Tengahnya berlubang. Berarti hasilnya nanti kayak gini dia. Nah, tengahnya berlubang. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini jari-jarinya jelas beda ini, nggak sama. Ini bukan tabung, tabung yang ada rongganya kayak pipa gitu. Tapi dia seperti ini dia. Ya. Dia jari-jarinya beda. Ya. Fungsi dari apa di sini? Oke, di sini dulu. R2-nya, jari-jari luar. Ini fungsi apa di sini? Yang garis kuning ini. Nah ini adalah fungsi ininya. Ya. Fungsinya ini. Ya, ini. 4 min Y kuadrat. Ya, 4 min Y kuadrat. Tadi rumusnya juga 4 min Y kuadrat. Oke, jadi udah bener nih. Tapi udah bener belum di sini? Coba kita lihat ya. Yang di R kita kan pengen carinya kan R2 ya. R2 adalah yang namanya R. Ingat ya, namanya R itu dia ngukurnya dari pusat. Dari pusat sampai ke ujungnya kan ya, sampai keluarnya, kulit terluarnya kan ya. Itu adalah R ya. Nah, tapi di sini yang apa? Angka dari 4 min Y kuadrat ini yang mana? Yang di ASR ini aja kan ya, abu-abu. Ini aja dia, ya. Ini aja dia. Ini belum sampai jari-jari nih. Nah, kalau mau jari-jari ya mentokkan di sini dia. Nah, ini. Ini adalah jari-jari nih. Nah, jadi harus tambahkan apa di sini? Akar dari 4 min D kuadrat tambahkan apa? Tambah ini kan berarti kan ya. Nah, pertanyaannya ini berapa ini? Ini berapa panjangnya ini? Ini kan 0. Ya kan, ini kan 0 ya. Garis X sama dengan 0 ya. Ini X sama dengan 0 ya ini ya. Sembunyikan X sama dengan 0 ya kan. Nah, kemudian ini berapa ini? Ingat, yang namanya jarak nggak ada yang namanya minus. Itu minus 1, Pak. Berarti jaraknya minus 1. Nggak ada. Jarak, ya kan, waktu. Jadi namanya dimensi ruang dan waktu nggak ada yang minus. Ya. Ruang nggak ada yang minus. Semua benda punya dimensi mesti. Ya. Kalau ada dimensinya 0, ya nggak ada wujudnya kan ya. Bahkan partikel sekecil atom pun ada ukurannya dia, bisa diukurannya. Yang paling kecil neutron, ada lagi nanti ya mungkin yang kalau apa namanya fisika yang modern itu adalah lebih kecil lagi ya, itu juga ada ukurannya mesti. Nah di sini dia ukurannya berapa di sini ya, 1, ini adalah 1 ya. Maka di sini tambahkan 1 di sini ya, 1 tambah, nah ini 1 ditambah ini adalah, nah ini R2 nya ini adalah R2 adalah R2. Nah, kemudian yang satunya mana? Ya, satunya jelas nih. Ini kan tahu kita kan ya, R1-nya. R1-nya apa? Ya, 1 R1-nya. Ini adalah R1-nya ini. Ya. R1-nya ini. Ini adalah R1. Ya. Jadi R1 sampai R2-nya sudah ketemu kan ya. Jadi ini R2, ini R2. Ini adalah R1. Kemudian dikuadratkan. Ingat ya, dia satu paket, berarti harus dalam kurung. Nah ini kadang-kadang jangan sampai lupa ya, jadi jangan yang akarnya aja yang dikuadratkan, satunya enggak. Ini satu paket, ya, berarti dikuadratkan semua. Dan min 1 kuadrat. Oke, ini min 1 berarti yang dalamnya 1 plus akar dari 4 min Y kuadrat kuadratkan. Batasnya apa? Batasnya, kita lihat batasnya. Karena tadi delta Y, integralnya adalah dy, fungsinya dalamnya adalah fungsi Y, ya maka batasnya juga batas Y. Batas Y mana batasnya? Batas Y-nya adalah, nah ini, dari ujung ke ujung ya. Min 2 sampai 2. 2. Oke. Min 2 sampai 2. Nah, kemudian yang dalamnya ini dikuadratkan kan bisa ini ya. 1 plus akar dari 4 min Y kuadrat. Kemudian, nah ini kan pi ya. Pi-nya bisa keluar kan ya, pi. Nah, berhubung dia adalah suatu apa namanya lingkaran ya, setengah lingkaran, itu bisa dipecah dia ya, menjadi seperempat lingkarannya nih, kita belah. Ini untuk memudahkan penghitungan aja. Biasanya kan paling enak kan mulai dari 0 ya, batas bawahnya. Nah, batas bawah itu enaknya mulai dari 0 sampai berapa gitu. Kalau min 2 itu agak sulit ya kan. Nah, kalau 0 kan enak dimasukkan angkanya 000 gitu aja kan ya, gampang. Berarti 0 sampai 2. Karena 0 sampai 2 berarti kan dia hanya atasnya aja kan ya, dari 0 sampai 2. Bawahnya gimana? Bawahnya kan sama dia. Ini kalau kita paruh jadi 2 kan sama nanti kan.
atas sama bawah. Ya tinggal dikalikan 2 aja berarti. Jadi 2 kali Pi, ya, batasnya adalah 0 sampai 2. Jadi awalnya min 2 sampai 2, nah karena dia dipecah tadi ya, dibelah gitu, nah ini bisa dia similar ya dia ya. Mirror-nya kan dia kan ya, kembarannya. Berarti dikalikan 2 di sini. 2Pi menjadi 2Pi. Kemudian ini dikuadratkan ini. Kuadratkan. Kan 1 plus 2 kalinya ini, ya kan 2 kalinya ini berarti kan ini kan ya. Kemudian ini dikeluarkan, berarti kan 4 min Y kuadrat, 4 min Y kuadrat. Kan? Kemudian 1 kurangi 1, kan cancel ya. Ya tinggal ini aja berarti. Kemudian diintegralkan, dapat hasilnya nanti. Oke. Ini contoh lain ya. Oke, nah ini kasus yang beda di sini ya. Kasusnya beda. Jadi nggak semua benda pejal bisa kita dekati dengan tadi ini lempeng maupun cincin ya, nggak semuanya. Kadang ada juga yang dia beda ya. Pokoknya asal unit volumenya itu bisa kita ukur ya. Apakah mungkin dia bentuknya balok atau tadi ya silinder atau apa gitu, itu bisa kita ini kan. Nah ini contoh yang 5 ini. Ini ada benda pejal berupa daerah rata pada kuadran pertama. Ya, pada kuadran pertama ya. Kuadran pertama berarti kan ini kan ya positif semua kan ya. Ini kuadran pertama. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dia dibatasi oleh ini. Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y. Anggaplah penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar. Ya, tentukanlah volume ini. Oke. Jadi terjadi dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat itu ini dia ya. 1 min X kuadrat per 4. Ini. Kurvanya adalah ini. Dibatasi oleh sumbu X, ya, sumbu X. Dibatasi oleh sumbu Y. Terus batasnya mana Pak itu? Ya, 0, 1, 0 sampai 2 itu batasnya apa? Ini kan berarti kan apa dia di sini? Oke, batasnya apa aja? Belum batas kita lihat dulu ini aja. Kita ngirisnya gimana? Yang ngirisnya seperti apa? Ini sebenarnya kalau mau ngiris melintang pun ini bisa ya. Hasilnya sama kan ya. Kalau kita mengiris melintang, kira-kira unit volumenya bentuknya apa? Kalau kita mengirisnya di sini, misalkan delta Y gitu. Kira-kira bentuknya apa? Unit volumenya. Kalian tahu? Ini ya, gambar ini kalian iris melintang. Kira-kira penampangnya apa dia? Bentuknya apa dia? Lingkaran. Lempeng. Apa? Lempeng. Lempengnya dia bentuknya apa? Lingkaran, kayak silinder atau apa? Silinder. Ya, bayangin ya. Ini loh, ini kan. Lingkaran, Pak. Ini barangnya ini ya, barangnya ya. Barangnya ini dia ya. Barangnya seperti ini ya. Jadi ini bukan diputar ya, nggak ada kata-katanya diputar di sini. Ya, ada kata-kata diputar. Dia hanya berupa daerah rata pada kuadran pertama. Benda pejal, ya. Nah, ini aja dia. Gambarnya seperti ini dia. Ini kalau kita ini bukan diputar ya, kalau diputar biasanya nanti jatuhnya ya kalau nggak lempeng cincin ya kan. Nah tapi dia di sini ini dia. Coba lihat. Kalau kalian motongnya seperti ini ya, berarti kan seperti ini kan ya hasilnya ya. Ini apa ini di sini? Bangun apa ini? Saya lihat. Bangun apa ini? Apa ini? Apa? Bujur sangkar. 3 dimensinya. Jangan 2 dimensi. Itu kamu 3 dimensi ini. Apa? Balok. Ini kan balok kan ya ini. Slab ya. Ya. Slabnya tapi bentuknya dia kotak ya. Ini kan balok dia. Bisa ya, bisa bayangin ya. Ini kan balok kan ya. Sini kan ya. Ya. Ya kan? Benar nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Ya. Balok kan itu kan Ya. ya. Balok cuma, jadi balok itu jangan dihentikan
balok itu harusnya kayak gini Pak balok. Nah ini kalau ini dulu di TK gitu, TK di SMP SMA ya. Balok harusnya tebel, nggak selalu ya. Pokoknya kalau kayak gini ya balok dia masuk. Ya. Balok ya, bukan kubus. Kalau kubus dia harusnya sisinya sama semua itu kubus. Dia adalah balok. Ya. Baloknya balok tipis. Baloknya adalah balok tipis dia. Ini ada balok. Jadi kalau mau dipotong terhadap sumbu X, ini juga balok, ya kan ini balok juga ini. Bapak itu kok ada, ini kan harusnya kayak apa namanya? Ini apa ini? Kayak trapesium. Nah ingat ya, kalau trapesium agak sulit, ya kan? Ini namanya hampir itu dekati. Ya, pendekatannya ya, ini kan sama kayak yang ini kan ya, yang apa? Nah ini sama kayak yang luas ini. Ya luas kan pakai rumusnya bukan rumus trapesium kan ya. Ya. Kalau trapesium berarti kan jumlah sejajar kali tinggi kan ya. Rumus trapesium apa rumus trapesium? Jumlah sejajar per 2 kali tinggi. Saya lupa. Ya. Intinya kita nggak pakai trapesium kan ya, tapi pakai apa kemarin? Persegi panjang, ya rectangular. Panjang kali lebar. Kenapa kita pakai rectangular? Ya karena ini kan nanti delta S-nya menuju ke 0. Nah, jadi dia kayak setipis rambut dia. Ya, dia kayak setipis rambut. Ya, bayangin rambut bentuknya balok gitu ya. Bentuknya kayak gini, kayak log kayu itu loh, kayu, tapi dia tipis banget itu. Ya, jadi seperti ini. Nanti bentuknya. Ini kalau 3 dimensinya nanti seperti itu ya. Jadi kayak kayu log ya, log kan kayu ya. Kayu panjang gitu kan, tapi dia tipis sekali. Nah, seperti itu dia. Jadi kita pakai pendekatan ya. Ini juga bisa dikati ini. Lagian ini juga sebenarnya bukan horizontal, bukan silinder kan ini kan ya. Ini kan ada kayak tipisnya sedikit gini kan ya, lempengnya ini loh. Ya, lempengnya ini. Nah, ada kayak ininya. Ada kayak slope-nya gini kan ya. Kalau apa namanya silinder silinder kayak keping ini kan ya, dia rata ini ya. Tapi di sini kan ada kayak ininya. Ya, ada slope-nya gini kan, cerit gitu kan ya. Nah, ini. Jadinya bukan horizontal, bukan silinder yang mutlak ya. Tapi kita pendekatan, menghampiri ya, mendekati, pendekatan. Nah, ketika dia delta X yang menuju ke 0, ya sangat tipis sekali lah, bukan lebih tipis dari kertas. Nah, nggak kelihatan itunya. Ya, apa namanya tekuannya itu, lekuannya. Hal yang sama juga di sini. Ya. Jadi di sini kita dekati dengan apa? Bukan trapesium. Ini berarti apa ini? Trapesium yang 3 dimensi itu enggak. Tapi kita dekati dengan balok. Ya, rumus balok. Oke, jadi kita di sini kita potong terhadap X saja. Berarti delta X. Jadi kita potong, dapatnya delta X. Dan kita hampiri. Hampirinya apa? Delta V-nya, unit volume-nya apa? Unit volume-nya adalah balok. Yang namanya balok itu apa balok? Balok di sini dia adalah, ini apa ini? Oke. Pak, mohon maaf Pak. Nah, Kebetulan tabrakan sama kelas B fisika dasar. oh gitu, ya udah nggak apa, bisa aja. Siapa? Jadi apa namanya? Nah ini kebetulan dia ya di soal ini dia penampangnya adalah penampang apa ini? Bujur sangkar. Nah ini. Anggaplah penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar. Ya, berarti penampang tegak lurus dengan sumbu X, dengan sumbu X ini. Ya kan? Datar kan ya. Tegak lurusnya berarti kan ini dia. Nah, ini bentuknya adalah bujur sangkar. Bujur sangkar. Bujur sangkar. Jadi ini ya, yang lebar ini adalah bujur sangkar. Rumus dari bujur sangkar apa? Bujur sangkar. Yang mana bujur sangkar itu sisinya, rusuknya itu atau sisinya ini ya. Namanya apa ini? Rusuk ya, rusuk. Rusuknya sama semua kan ya. Ya. Sisinya kan sama sisinya ini. Rusuknya sama dia, ya. Sama-sama. Besarnya sama kan ya. Berarti ya, tingginya ini tadi ya, tingginya adalah 1 min X kuadrat per 4. Lebarnya di sini juga 1 min X kuadrat per 4. Oke. Ya kan? Berarti ini penampangnya adalah bujur sangkar. Ya, penampang bujur sangkar itu sama hasilnya. Di sini adalah 1 min X kuadrat per 4. Rumus dari balok apa?
volume dari balok. Intinya sama kan kemarin ya, alas kali tinggi. Alasnya apa di sini? Alasnya kan ini alasnya. Ya, penampangnya ini alasnya. Ingat ya, yang namanya alas itu nggak harus di bawah, ya konsepnya gitu. Ya, ini ya. Alas jadi bawah harus alas tinggi nih, gitu. Nggak masalah kalau saya berikan gini, jadinya apa? Ya itu tetap alasnya dia. Anggap aja ini sebagai alasnya. Ya, kita tahunya kan ini sebagai alasnya tadi kan ya. Ini hanya posisinya saja, berpindah dia. Oke, ini. Berarti kan ini A-nya. A-nya adalah dia adalah tadi bujur sangkar. Ya. Sisinya sama, 1 min X kuadrat per 4. Berarti kan sisi dikuadratkan kan ya. S ini kalau mau cari luasnya ini kan S kuadrat ini. Kan? S kuadrat kan ya. Jadi di sini sisinya ini ya, alasnya ini adalah 1 min X kuadrat per 4. Ya ini adalah S-nya tadi ya, dikuadratkan. Kan? Dan dikalikan apa? Ini dikalikan dengan tebalnya kan ya. Dikalikan dengan tebalnya. Tebalnya apa? Ya delta X. Oke. Nah, berarti bisa dikalkulasi ini ya. Jadi integral dari, nah ini dx, delta menjadi dx. Kemudian ini tetap ya. Kemudian batasnya adalah, batasnya apa? Batasnya batas X. Nah, lupa tadi nggak ada 0 sampai 2 nggak ada di sini kan ya, 0 sampai 2. Kita cari, ya kan? Kita bisa mencari dari soal ya. Dibatasi oleh, nah, ada kurva apa namanya 1 min X kuadrat per 4 dibatasi oleh sumbu X dibatasi oleh sumbu Y. Berarti kan nanti ada intercept namanya kan. Kalian tahu intercept kan ya? Intercept itu dia yang memotong terhadap sumbu, intercept namanya. Dia intercept di sumbu Y dan pasti juga intercept di sumbu X. Ya kan? Taunya bagaimana ini interceptnya nilainya 2? Ya tinggal disamakan aja. Ketika tinggal dimasukkan aja. Ketika di sini ya sumbu X yang 0 apa yang 0? Komponen apa yang 0? Koordinat apa yang 0? Kalau sumbu X. Y-nya 0. Y-nya 0 ya kan. Y-nya 0. Berarti Y sama dengan, ya kan? Y sama dengan, kan sumbu X kan dia Y sama dengan 0 ya kan? Jelas ini. Ini mesti 0 Y-nya di sini kan ya. Di sini semua Y-nya adalah 0. Maka Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Nah, ketika Y-nya 0, nah X-nya berapa? Nah, gitu kan. Ketika Y-nya 0, ya, berarti X-nya berapa X-nya? X kuadratnya. Ini bisa kita lihat langsung kan ya. 1 min X kuadrat per 4. Supaya ini berarti kan 1 min 1 kan ya. 1 min 1 berarti satunya di sini kan adalah 1 kan ya. Supaya dapat 1, X-nya berapa? Di sini. X-nya berapa X-nya? Supaya dapat 1 di sini. 2. X-nya 2. X-nya ya. Mbak. Kalau X Iya. kuadratnya 4. Ya, 4 per 4. Nah, ini berarti 2 dia. Ya. Nah, oke. Nah, kalau mau Y, tadi kalau kalian ingin memotongnya melintang, ya nggak masalah. Ya. Jadi di sini berapa? Di sini yang komponen yang 0 apa di sini komponen yang 0? Sumbu Y ini semua. Ayo, koordinat apa yang 0 di sini? X. X. X-nya kan 0 ya. Sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Nah, jadi sumbu Y nggak hanya sembarang sumbu Y. Kita bisa interpretasikan. Dia adalah X sama dengan 0 dia. Ini 0 semua X-nya ini. Ya kan? Ya udah masukin 0 di sini. 1 min 0, ya 1 dia. Nah, 1 dapat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau, ini berhubung kita mau tanya terhadap sumbu X, dapatnya delta X, integralnya adalah dx, fungsinya fungsi X, sudah ya, kita nggak perlu konversi lagi kan, ini udah enak kan ya. Nah, maka kita tinggal, nah batasnya apa? Batasnya batas X. Batas X berapa? Dari 0 sampai 2. Jadi di sini. Nah, kalau kalian ingin melintang, siapa yang melintang? Pak nyoba Pak, sama enggak hasilnya? Coba aja nanti ya. Di delta Y, berarti di DJ. Nah, ini konversikan ini. Ini kan Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Dikonversikan menjadi fungsi X. Ya, sorry, fungsi Y. Ya, kan DJ kan ya, berarti fungsinya harus fungsi Y. Ya tinggal di intinya, ruas kanan tinggal X saja. Berarti kan Y, kemudian min 1. Ya, berarti kan, sorry, ini ke sini ya. Berarti 1 min Y dikalikan 4 diakarkan. Ya, itu dapatnya X. Jadi nanti kalau ingin dapat fungsi Y ya, berarti ini X, ya. X sama dengan apa sini? X sama dengan
X sama dengan ya udah ini X-nya ke sana aja biar positif. Di sini kan ke sini, berarti kan 1 min Y ya. 1 ya. 1 min Y, 1 min Y bentar. 1 min Y ya, dikalikan 4 di akar. Nah ini dapatnya ini nanti fungsi X-nya. Ya, agak sulit kan ya. Berarti ini aja. Ya jelas ya itu ya. Ini ada soal nanti dikerjakan juga bersamaan dengan yang soal yang kemarin. Ya, minggu depan dikumpulkan ya. Ini perlu latihan ya. Ini harus bisa berimajinasi membayangkan. Gitu. Ini coba nanti kalian ini kan ya. Jadi nggak hanya ini saja. Jadi kalian kalau misal ingin benar-benar memahami dengan benar ya, kalian coba dibentuk 3 dimensinya. Penting ya. Jadi ini mungkin kalian bisa pakai rumus kan ya. Rumusnya tadi apa rumusnya? Ya pokoknya ada kurvanya ini gitu kan ya. Integralnya apa? Integralnya adalah dx. Batasnya apa batasnya? Di sini batasnya 0 sampai 2, ada masukin aja rumus itu. Nggak masalah. Ya. Tapi akan lebih baiknya kalau kalian juga mengikuti tadi. Jadi stepnya kayak ini. Ya. Jadi kalian coba gambarkan 3 dimensinya. Ya. Kalian gambarkan 3 dimensinya. Kan tadi kan seperti ini contoh soalnya kan ya. Dan kalian gambarkan 3 dimensinya. Gambarkan aja. Ya. Itu melatih kalian berimajinasi nanti 3 dimensinya seperti apa. Itu penting ya. Engineer itu harus bisa berimajinasi ya. Bagi teknik kimia. Nah, teknik kimia nggak hanya konstruksinya saja kan ya. Barangnya seperti apa, tapi nanti lebih jauh lagi fenomena-fenomena yang tadi dalamnya itu kayak gimana. Fenomena antara zat A dengan zat B ya reaktan, jadi produk itu fenomena-fenomena apa aja gitu. Nah, di sini kalian coba ini bisa membayangkan ya berimajinasi. Jadi nanti coba untuk latihan tugas ini digambarkan juga 3 dimensinya seperti apa. Ini juga melatih kalian menggambar ya 3 dimensi. Ya, kalau mungkin kalau di SMA pernah ada itu mata kuliah menggambar teknik ada 3 dimensi gitu, tampak atas, tampak samping itu pernah ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ada, Pak. Saya ada yang menggambar, jadinya barang gitu kan ya. Artinya misalkan bentuknya skrup, tampak atasnya gimana, tampak samping, ya samping depan, samping kiri, apa. Jadi punya gambaran 3 dimensi. Nanti kalian gambarkan nanti 3 dimensinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, soalnya untuk yang volume gel, kita kan ngirisnya unitnya adalah unit volume, ya bukan kayak gini. Nah kalau kayak gini berarti ya unit luas ini kan ya. Ini kayak luas kemarin kan, yang menghitung luas di bawah ini. Tapi kita kan nggak kayak gitu. Di sini kita sudah beranjak ke volume benda pejal. Ya. Jadinya harus 3 dimensinya harus ini kan. Gambarkan 3 dimensinya nanti ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Setelah ini kita masuk, tadi kita sudah selesai untuk yang lempeng, cincin, dan juga tadi bentuknya dia balok dia. Ya, ini balok. Jadi selain lempeng dan cincin. Lempeng cincinnya dia lempeng berarti kan silinder. Cincin kan silinder tapi dia punya 2 jari. Silinder yang bolong lah sebenarnya. Ya. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak pertanyaan saya lanjutkan ke yang kulit tabung. Nah ini metode yang ketiga. Ya kulit tabung. Ya. Kulit tabung. Oke, ini agak lebih advance lagi. Jadi ini hanya masalah metode ya, hanya masalah metode. Jadi nanti bisa jadi soalnya sama, metodenya bisa beda. Apakah pakai metode yang lempeng, pakai metode yang cincin. Biasanya kulit tabung ini identik dengan yang cincin mungkin, dengan yang cincin. Ya. Apakah pakai lempeng, cincin maupun kulit tabung. Jadi case by case. Ya. Soalnya seperti apa, 3 dimensinya bentuknya seperti apa, ketika diiris dia enaknya pakai apa. Seperti itu. Oke, kulit tabung. Ya, yang namanya tabung ya. Tabung itu dia kan apa rumusnya? Ya sama kan ya. Ini kan rumus umumnya kemarin ya di awal-awal kuliah kan ya. V sama dengan luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Ya, namanya kulit tabung. Nah, ini kulit tabungnya nih, kulit tabung ya.
kulit, ya namanya kulit kan pasti punya apa namanya ketebalan ya. Ya namanya kulit pasti ada ketebalannya kan ya. Nah, ini bayangkan aja ini kayak pipa gitu. Ini pipa dia aja. Nah, pipa. Nah, namanya pipa dia ada kemarin ya ada ID, ada OD, ada inside diameter, ada outside diameter, inside dan outside diameter kan ya. Ada inside dan outside diameter. Jadinya di sini dia ada R1, ada R2. Nah, di sini kita mainnya pakai R ya. Kalau yang di realita ya, kalau di lapangan dia bisa mainnya pakai D diameter. Nah, jadi yang pakai misalkan propertiesnya ya, apa apa namanya spek dari pipa. Jari-jarinya sekian, enggak ada. Diameter biasanya. Inside diameter, outside diameter. Ya. Ketebalannya berapa? Ketebalannya Pak? Ketebalan gampang, cari-cari ketebalan. Ketebalannya kan berarti kan outside diameter dikurangi inside diameter dibagi 2 kan ya. Ya, ini. Diameter luar dikurangi diameter dalam, selisihnya itu kan dibagi 2, dapatnya tebal. Seperti itu. Nah, kembali lagi di sini kulit tabung. Berarti dia punya 2 jari-jari. Ini sama kayak yang cincin tadi kan ya. Yang metode cincin ini kan cincin ini ya. Ini kan cincin. Sama dengan yang tadi, metode cincin kan ini cincin ini. Nah, cincin kan ini kan ya. Ini cincin dia. Bisa bayangin ya. Kalau kayak dipetukan tuh kayak apa ya? Ada more, ada bout ya. Ini apa ya? More atau bout? Saya lupa malah. Pokoknya antara itu ya. More dan bout. Apa? More ya? More kan ya kalau salahnya. Bout yang kayak skrupnya itu ya. Jadi luas alas sangat tinggi. Luas alasnya apa? Sama dengan tadi kan ya. PR2 kuadrat kurangi PR1 kuadrat. Ya kan? Kan ini kan ya. PR2 kuadrat kurangi PR1 kuadrat kan ini dia. Dikalikan apa? Dikalikan dengan tingginya. Ini juga sama tadi ini. Cuma bedanya kalau ini kan dia gepeng. Ya kan? Cincin. Ya. Kalau cincin ini kan lebih ke tabung dia. Karena dia panjang. Ya. Ini sama-sama tabung di sini kan ya. Ini sama-sama silinder dia. Sama-sama silinder kan ya rumusnya. Cuma dia lebih apa namanya formnya ya lebih cocoknya ya dia pakai istilah ring dengan cincin. Kalau ini tabung ya tabungan seperti ini. Tapi dua-duanya sama-sama silinder ya. Jadi ada istilah matematikanya dia sama-sama silinder. Juga ada istilah kayak bendanya ini lebih ke ring ya lingkar cincin. Kalau ini ke tabung ya gitu. Oke. Jadi PR2 kuadrat dengan PR1 kuadrat dikalikan dengan H. Oke. Nah, ini kan kita lihat di sini ya. Pi-nya bisa keluar kan ini ya. Pi-nya keluar, oke, Pi-nya keluar. Dan di sini ada R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Itu kan kayak apa namanya? A kuadrat kurangi B kuadrat kan ya. Ini kan sama kan ya. Nah, di sini kita tahu rumusnya ini kan ya. Kita tahu rumusnya ini A kuadrat kurangi B kuadrat apa? A plus B dikalikan dengan A min B kan ya. A plus B dikalikan dengan A min B. Kan di sini A-nya R2, B-nya R1. Misalkan. Berarti R2 plus R1 dikalikan dengan R2 min R1. Dikalikan dengan H. Oke. Jadi di sini kita lihat, dan di sini apa namanya R2 plus R1 dibagi 2. Di sini 2-nya kita keluarkan di sini. Ya. Bukan keluarkan, artinya kita coba keluarkan dia. 2-nya dikeluarkan, tapi sebagai kompensasi, di sini ada 2. Nah, supaya bisa di-cancel. Ya, namanya matematika itu kita bisa mengubah bentuknya ya. Kita bisa mengubah konfigurasinya, ya, susunannya. Asal apa? Asal tidak mengubah makna. Ya kan? Saya bisa seperti ini ya. Misalkan ya, 1 itu sama dengan juga ya 2 kurangi 2 plus 1. Ya. Ini kan sama sebenarnya kan ya. Ini hasilnya berapa sih hasilnya? 1. Jadi hasilnya berapa? 1 juga. Ya. Itu jadinya. Maka di sini A, ya. Maka di sini adalah yang sama juga dengan 2 kali A per 2. Ya, 2 kali A per 2. Sama dia. Ya. Cancel ini. Sama-sama A. Nah, jadi konfigurasinya bisa diubah asal tadi sama dianya. Nah, ini dia kalikan 2, jadi bagi 2. Nggak masalah. Ini untuk apa nanti kita lihat ya. Ini R2 per R1 dibagi 2. Ya kan? Dikalikan dengan H, dan dikalikan R kan ya.
Nah, ini kan bisa kita ini kan. Ini adalah apa? 2pi. Oke, 2pi. Di sini apa? R2 per R1 plus R1 bagi 2. Jadi rata-rata. Jadi rata-ratanya. Hanya apa? Hanya adalah tinggi. Ya, tinggi. R2 min R1 apa? R2 min R1. Tebal dia. Ini kan R2. Apa tempe atau ikan? Ini kan R2 ya. R2 kurangi R1 apa? Tebalnya. Ini tebalnya. Ya. Tebal dari tabungnya. Ini R2 min R1. Ini R2 min R1. Ini adalah tingginya. Ini adalah jadi rata-rata. Ini adalah 2pi. Ya. Berarti di sini 2πRH. Ya, 2πR-nya 2pi. Jadi jelatannya adalah R. Dianggap sebagai R ya. Kemudian dikalikan dengan H. Ya, dikalikan dengan delta R-nya. Ya, tebalnya. Oke. Ini rumus apa? Ini adalah rumus kulit tabung. Ya. Kulit tabung rumusnya adalah ini. 2πR kalikan dengan H-nya, kalikan dengan tebalnya. Kita lihat saja. Ini saya punya tabung, kulit tabung. Saya slice, ya. Bukan dua-duanya slice, tapi salah satu sisinya di slice, dibelah, ya. Dibelah. Ini ya. Dari tadi ini ada R-nya, jari-jarinya ya. Ini jari-jari rata-rata di sini. Jadi bukan jari-jari dalam maupun jari-jari luar, tapi rata-ratanya. Kemudian ada tebalnya, kemudian ada delta R. Dan ada tingginya, ini adalah H. Oke. Kita slice, ya, kita potong di sini yang garis putus. Kita buka. Dapatnya apa nanti? Bangun 3 dimensi apa itu? 3 dimensi apa? Ini apa ini? 3 dimensi apa? Kalau kita buka? Apa ini? Balok ya? Balok. Ya, oke, balok. Balok rumusnya apa? Rumusnya gampang balok kan ya? Panjang, lebar, kan? Tingginya jelas, ya kan? Tebalnya apa tebalnya tadi? Lebarnya apa? Lebarnya delta R. Ini kan delta R kan ya ini. Ininya ya. Tebalnya ini kan ya, ini kan delta R ya. Nah, sekarang panjangnya. Yang namanya silinder saya bagi ya ini tuh apa ini jadi ini? Bagi silinder ini adalah apa? Ke apa? Ke apa? Keliling. Keliling, ya kan? Keliling. Rumus keliling silinder apa? Kelilingnya apa rumusnya? 2πR kan ya. Ini kan dia kan lingkaran dia. Ya kan dia kan lingkaran. Maka kelilingnya adalah keliling lingkaran dia. Ya 2πR. Nah, jadi ini kan sama kan ya rumusnya tadi ya. 2πR kan rumus keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. 2πR dikalikan dengan H dikalikan dengan delta R ini. 2πR ya dikalikan dengan H dikalikan dengan delta R. Ya 2πR ya kelilingnya dikalikan dengan tingginya dikalikan dengan tebalnya. Jadi itu. Nah, metode kulit tabung juga seperti itu. Misalkan di sini ada Y sama dengan Fx. Ya. Di sini ada Y sama dengan Fx. Ya. Y sama dengan Fx. Ya. Kemudian, oke ini ya, sama dengan Fx. Kemudian di sini nyoba diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Batasnya adalah dari A sampai B. A sampai B. A sampai B dia. Ya. Diputar dia. Berarti kan dapatnya seperti ini. Yang dapatnya seperti ini dia. Dalamnya ini adalah berlubang dia. Ya berlubang. Nggak terhitung kan ya di situ dia kan ya. Ini seperti ini. Ini adalah berlubang. Lubangnya seperti lubang silinder kan ya. Sampai bawah sini. Ya, lubang dia. Ya. Nah, dibayangin ya. Ini kalau di papan tulis enak saya gambarnya. Kalau di sini agak sulit. Ya, nggak masalah. Jadi ketika kalau kita diiris ya, ngirisnya terhadap sumbu ini. Apa nama ngirisnya?
terhadap sumbu X. Gitu. Terus sumbu X ini seperti ini jadi bentuknya. Ya, seperti ini. Ya, ini kan kalau kita iris ya, kita iris terhadap sumbu X kan ya. Dapatnya apa di sini dapatnya? Dapatnya kan kayak kulit tabungan ya. Jadi kayak kalian tahu bawang kan ya. Anggap aja ini bawang, ya kan? Kalian kupas, ya kan? Dan kupas lagi kan banyak lapisannya kan ya. Nah, lapisannya itu kayak kulit tabung gitu dia. Lapisannya dia itu. Nah, lapisannya adalah kulit tabung. Jadi contohnya apa? Oh, mungkin bukan bawang ya. Kalian tahu apa namanya? Debok pisang. Batang pisang tahu ya, batang pisang ya. Nah, anggap aja kayak gitu. Potong nih. Nah, kalian kuliti. Nah, kulitnya kan kayak tabung dia kulitnya. Kulit yang keluar dan dalam lagi, dalam sampai habis kan ya. Ya, seperti itu. Jadi ini sama kayak gitu ya dia. Jadi kulit tabung dia. Nah, volumenya apa? Delta V-nya. Jadi diiris sudah diiris delta X ya. Delta V-nya apa? Delta V-nya. Delta V-nya adalah tadi ya. 2 PR. Ya, 2 PR. 2 PR kali tinggi kali tebalnya. Kayak tebalnya dulu ya. Tebalnya apa di sini tebalnya? Delta X. Delta X. Tingginya apa tingginya? FX. Fx tingginya. Ini kan tingginya kan ini dia. Tingginya tabungnya ini. Kayak Fx. Ini adalah hanya. Ya. Kemudian kelilingnya apa kelilingnya? Berarti kan keliling lingkaran kan ya. 2 pi R. R-nya apa R-nya di sini? R-nya X ini R-nya. Ya, R-nya adalah X ya. Ini R-nya ini kan R-nya ini, ya. R-nya ini sama-sama X karena dia dari titik pusat kan ya. Titik pusat ini kan X dia. Jadi di sini X sama dengan A. Seperti ini sama dengan A di sini. Ini kan jari-jarinya nih ya. Berarti kan X sama dengan A sampai X sama dengan B. Ini jari-jari paling luar di sini. Ya, X sama dengan B. Nah, batasnya nanti ini. Ini X sama dengan B, ini X sama dengan A. Ini adalah jari-jarinya ya. Jari-jari dari tabungnya kan ya dia. Ya, jari-jari dari tabungnya ini. Ini adalah ini yang tengah ya. Nah, ini jari-jarinya. Kalau di sini berarti ya ini jari-jarinya. Ini kan X semua nih dia. Dan yang kalau yang bawah, nah ini jari-jarinya. Ini juga jari-jarinya. Jadi jari-jarinya fungsi apa? Dia fungsi X. Ya ini X sama dengan apa gitu. Berarti di sini R-nya adalah ya X R-nya. Ini harus jadi nggak ya masukin aja Pak R gitu. Tapi harus dikonversikan dulu ya. Di apa namanya direpresentasikan dalam apa? Ya, apakah X atau Y? Ya, berhubung ini adalah fungsi apa namanya deltanya delta X, maka dx maka fungsinya fungsi X. Ya dalam bentuk fungsi X semua ini fungsi X sudah ini yang tingginya. Dan jari-jarinya apa? Jarinya juga harus dalam X. Tapi X apa? Nah, ini berhubung X. Dia adalah X, dia fungsi dari X. Ada 2px. Ya, berarti di sini 2pi, kemudian di sini nah ini ada yang kurang ini harusnya kurang X di sini ya, ada X-nya di sini ya. Nah, ini kan ya 2px ini adalah keliling tabungnya kalian dengan tingginya, kalian lihat tebalnya. Ya. Oh ya ini maaf, ini kenapa dia hilang di sini kan ya? Karena ini sorry, ini nggak jadi ini. Ya, dia hilang karena apa? Oh ini benar tetap ya X fx sebenarnya ya. Cuma di sini kan karena dia fx-nya adalah fx-nya apa di sini fx-nya? Oh nggak ada soalnya ya. Oke, misalkan ya ini fx-nya adalah ini tetap ada x-nya ya ini ya. Ini ada x-nya di sini. Jadi x fx. Nah, berhubung di sini adalah contoh satu itu. Contoh satu adalah ini contoh dua. Contoh satu adalah yang tadi ya. Sama yang tadi, ya y-nya adalah 1 per akar x. 1 per akar x. Dibatasi oleh sumbu x. Ya. X-nya dibatasi oleh x sama dengan 1, x sama dengan 4. Mengelilingi sumbu y. Ya, mengelilingi sumbu y. Jadi ini nanti di sini adalah 1. Ya, ini adalah garis x sama dengan 1. Ya, ini ya 1. Dan di sini adalah garis x sama dengan 4. Jadi A-nya 1, B-nya 4. Ya. Kemudian fx-nya adalah berapa tadi? 1 per akar x. Ini adalah 1 per akar x. Ini adalah kurvanya ini, fungsi x-nya ini. Oke.
Berarti rumusnya adalah ini sama dengan gambar 3 ini kan ya. Ya, jadi jarinya adalah lingkarannya kelilingnya adalah 2px atau 2pr, r-nya adalah x ya. R-nya adalah x. Ya, kemudian dikalikan dengan tingginya adalah fx. Tebalnya adalah delta x, ya delta x-nya sama ya. Kemudian fungsi x-nya adalah 1/akar x, kemudian pr-nya adalah x ya. Ini dibagi ini berarti berapa berarti? Akar x kan ya. Dapatnya akar x atau x pangkat setengah ya. Jadi kalian kalau apa namanya integrasi ya atau turunan juga, kalian kalau akar dibikin menjadi pangkat ya. Kalau akar berarti kan kalau akar pangkat 2 berarti ya pangkat setengah ya kan. Kalau akar pangkat 3 berarti pangkat 1/3. Lebih enak. Berarti x pangkat setengah dx. X pangkat setengah berapa ya? 2/3 dikalikan dengan x pangkat 3/2. Batasnya apa? 1 sampai 4. Sudah dimasukkan aja. Ya, masukkan aja. Dapatnya 28pi/3. Banyak ya. Sampai sini jelas ya, sampai sini ya. Ada pertanyaan nggak? Belum saya lanjutkan. Belum, Pak. Oke, nah. Oke, belum ada ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 2. Ini ada daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan, nah ini agak sulit lagi nih. Y sama dengan R/H dikalikan dengan X. Ya. Dibatasi oleh sumbu X, dibatasi oleh X sama dengan H, diputar mengelilingi sumbu X. Ya. Karena itu membentuk sebuah kerucut. Nah, anggap R lebih dari 0, H-nya lebih dari 0. Ya. Kan nggak mungkin 0 juga kan. 0 ya nggak ada berarti kan ya. Jadi untuk volumenya dengan menggunakan, nah ini. Jadi soalnya ada 2 dia soalnya. Ya, soalnya apa? Misalkan ada 2 opsi. Diminta untuk menggunakan mencari volumenya, satu dengan menggunakan metode cakram, satunya lagi dengan menggunakan metode kulit tabung. Nanti kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah sama atau tidak? Nah, jadi misalkan di sini adalah garis Y sama dengan R/H dikalikan dengan X. Ya, R/H dikalikan dengan X. Ya. Hanya ini. Ya. X-nya ya fungsi dari X. Y sama dengan R/H dibagi dengan X. Ya. R/H dikalikan dengan X. Sorry. Dikalikan dengan X. R/H X. Sumbu X dibatasi oleh sumbu X, dibatasi oleh sumbu apa? Dibatasi oleh sumbu X, dibatasi oleh X sama dengan H. Berarti ini ya, ini ya, dibatasi semua. Sudah ada boundary-nya kan ya, ada batasnya semua kan ya. Ini ya. Kemudian batas sumbu X, kemudian kurvanya ini. Oh, garisnya ini. Oke. Diputar mengelilingi sumbu X, diputar. Maka dapatnya dia kerucut kan ya. Ini yang kerucut dia. Nah, diminta untuk menggunakan metode cakram. Kalau kita ingin cakram, kita motongnya gimana? Kayak gini aja kan ya, tegak lurus. Kalau kita motongnya apa melintang gini, ya gambarnya dapatnya nanti gimana ya? Ya kayak gini nanti. Saya bayangin ini ya. Dapatnya kayak gini nanti. Ya kan? Coba kalian bisa bayangin sendiri nanti coba. Nggak jelas ini slice-nya. Ini slice-nya nggak jelas. Nah, paling gampang kayak gini. Macam cakram, dia diminta dengan cakram. Cakram apa perumusan tadi? Cakram adalah silinder. Silinder ilmunya adalah PR kuadrat dikalikan dengan tinggi. PR kuadrat dikalikan dengan tinggi. Pi. Kan R kuadratnya pada sini R kuadratnya. Nah, R kuadratnya adalah ini garis ini kan ya. Coba yang garis kuning ini kan ya. Kan ini. Nah, ini. Maka pi R kuadratnya adalah apa R kuadratnya di sini? R/H dikalikan dengan X. R/H dikalikan dengan X dikuadratkan. Nah, PR kuadrat. Tingginya atau tebalnya apa tebalnya? Tebalnya adalah delta X kan ya ini. Tebal ini adalah delta X. Oke, sudah. Ya tinggal diintegrasikan ya. Berarti dx kemudian pi ya. Kemudian di sini R/H dikalikan X dikuadrat berarti R kuadrat per H kuadrat dikalikan dengan X kuadrat.
Batasnya apa batasnya? Batasnya adalah dari 0 sampai apa? Sampai H. Ya, dari 0 sampai H. Udah. Nah, kita lihat di sini. Ya. Lupa ini kok keluar semua. R-nya keluar, H-nya keluar. Ingat, yang diintegrasikan hanyalah apa? Variabel X. Berarti selain itu, dianggap konstanta semua. Kalau dianggap konstanta, bisa keluar. Nah, ini keluar semua bisa ini. R-nya keluar, H-nya keluar, bisa keluar. Ya. Ingat ya, lupa ini kan ada R. Ya. Jadi di sini coba dibedakan ya antara R sebagai jari-jari dengan R sebagai ini kayak rasio dia ya. R-nya bukan R sebagai jari-jari, dia hanya konstanta ya. Kayak misalkan saya mau ngubah pakai K ya, atau pakai J, pakai I nggak masalah. Nah, ini saya ubah menjadi K gitu nggak masalah. Ya, dia lebih ke konstanta di sini ya. Kan ganti K aja ya. Ya K kuadrat nggak masalah. Jadi R di sini bukan sebagai kayak R yang rumus volume tabung ya, pi R kuadrat dikalikan dengan delta X, bukan seperti itu ya. Jadi R di sini ya, R ya saya bilang R jari-jari dari ininya lempengnya ini ya atau cakramnya ini dengan R yang di sini beda. R di sini adalah yang ini ya, jari-jari dari cakram. Kalau R di sini adalah dia konstanta. Ya kayak rasio lah, K per H bisa diganti juga ini. Maka dia keluar. Yang tinggal hanya yang X saja. X-nya X kuadrat. Maka X kuadrat berarti sepertiga, ya X pangkat 3. Batasnya apa? 0 sampai H. Nah, udah, masukkan aja. Dapatnya adalah sepertiga PR kuadrat kalian yang tinggi. Ini sebenarnya, ini kalau kalian cek ya, ini adalah rumus apa? Rumus volume dari kerucut. Ya. Jadi yang kalian dapatkan ya kayak rumus lingkaran adalah pi R kuadrat kali H, kemudian rumus silinder itu adalah 2 pi R kuadrat, pi R kuadrat kali H, benar ya, pi R kuadrat kali H. Kemudian rumus nanti ada rumus volume bola ya, 4/3 pi R pangkat 3 ya kalau nggak salah ya. Kemudian di sini ada rumus kerucut ya, sepertiga pi R kuadrat kalian dengan H. Itu turunan itu adalah diturunnya dari kayak gini, konsep integrasi seperti ini ya. Jadi bukan kayak langsung dapat rumus begitu aja. Ya, jadi ada kayak apa namanya penurunannya. Ya, sampai dapatkan rumus volume lingkaran, dapat rumus volume apa silinder, dapat rumus volume kerucut. Ya, itu dari sini sebenarnya. Ya, jadi pendekatan ini dia. Ya, nggak nyoba-nyoba gitu. Ya. Jadi semua rumusnya diturunkan dia. Ya, dia ada apa namanya ada penurunannya. Jadi kayak langsung jadi seperti itu. Ini bukan rumus empiris soalnya. Ya, ini kan rumus yang teori gitu. Kalau empiris itu maksudnya dia dari apa penelitian gitu ya, coba-coba gitu. Itu teoritis dia. Ini adalah rumus teoritis ya. Oke. Sekarang ini metode cakram ya. Sekarang metode kulit tabung. Ya. Kalau metode kulit tabung nggak mungkin ngirisnya sama. Ya berarti kan ngirisnya beda. Konsepnya beda, ngirisnya mesti dia yang melintang dia. Dia melintang irisnya ini nanti. Nah kalau gini kan dapatnya apa? Ini kulit tabung ini. Coba kita lihat. Nah dapatnya kulit tabung nanti. Ya kan? Dapatnya kulit tabung. Ya. Jadi diiris gitu. Ya, kulitnya tabung. Nah kalau kayak gini, nah berarti kulit tabung tadi 2 PR tadi apa? Apa namanya? Keliling dari silinder dikalikan dengan tingginya, dikalikan dengan tebalnya kan ya. Keliling dari silinder dikalikan dengan tingginya, dikalikan dengan tebalnya. Tebalnya apa di sini? Tebalnya jelas delta X ya kan ya. Ini adalah delta delta Y ya. Delta Y ini. Ini delta Y. Kemudian oke tebalnya sudah. Sekarang tingginya. Ya, tingginya. Tingginya berarti kan ini ya tingginya ya. Ini tingginya berapa di sini? Tingginya adalah H min H per R kali Y. Ini dapat dari mana ini? Ya kan? H min H per R dikalikan dengan Y. Ya. Kita lihat di sini. Di sini berarti kan
apa namanya? Berarti kan jaraknya ini ya, jarak dari ini ya. Berarti ini ya. Ini apa di sini? Ini jelas kalau tadi kan rumusnya Y sama dengan R per H dikalikan dengan X. R per H dikalikan dengan X. Kalau ini kan jelas X ya kan ini kan. Ini kan X ini dia. Berarti harus dikonversikan dulu ya. Ini dikonversikan dulu ya menjadi X, fungsi X. Jadi fungsi X. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau saya ini dikonversikan ke X ya, X sama dengan berapa di sini? Tinggal diberi aja kan ya, berarti adalah H per R dikalikan dengan Y kan ya. Benar nggak? Ini adalah H, ya kan? X sama dengan H per R, ya, dikalikan dengan Y. Boleh aja kan ya? Oke. Kalau kalian cek di sini, ini adalah X kan ya? H per R dikalikan dengan Y. Ya. Berarti itu apa nanti ini? Ini adalah ya ininya dia nanti. Panjangnya ini dia. Ini panjangnya ini dia. Ini adalah X sama dengan. Ingat ya, namanya X itu dia masih dari titik pusat dia. Ya. Dia dari titik pusat. Jadi jangan seperti ini ya. Ya ininya nanti. Ini. Ini adalah ini. Ya. Nah ini. X sama dengan H per R dibagi dengan Y. Kalau Y kan ini Y. Nah Y kan ini Y ya. Y sama dengan apa? Ini adalah R per H kalian yang X. Ini kan Y. Y sama dengan bla 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 itu kan ya. Nah kalau X gimana? X-nya berarti kan sini dia. Ya. Jadi kalau Y juga ngitungnya dari sumbu X kan ya dia. Fungsinya ya kan. Hal yang sama juga demikian. Kalau dia apa namanya? Fungsi atau X sama dengan ya fungsi Y, maka dia ngitungnya juga dari sumbu Y dia. Dari titik ini pusatnya. Ini X sama dengan berapa? Ya, X sama dengan H per R bagi dengan Y. Kalau di sini adalah X, ya, Y sama dengan R per H dibalikan dengan X. Ini Y-nya. Y-nya adalah ini. R per H dibalikan dengan X. Nah, ini. Jadi yang ini nanti. Ini adalah ini. Apa namanya? R per H, H per R dibalikan dengan Y itu ini. Loh, tapi kita kan pengen mintanya yang ini. Ya kan? Tingginya dari tabungnya, bukan ini kan ya. Kita nggak cari ininya kan. Kita mau cari ininya kan ya. Ininya berapa ininya? Ya tinggal dihilangkan aja. Ini kan ada X sama dengan H min R dikalikan dengan Y. Berarti kan panjangnya ini, H ini, ya, panjangnya H, kurangi dengan ini kan ya, dapatkan nanti kan ya. Ya berarti ini nanti makanya di sini adalah ini panjangnya. H, berarti kan ini ya. Ini, ya, kurangi dengan atasnya ini. Nah, yang ini, berarti kan dapatnya ini dia. Berarti H min H per R dikalikan dengan Y. Itu adalah untuk yang ininya. Apa namanya? X-nya ya. Oh, sorry, tingginya ya, tingginya. Tingginya adalah ini. Ini adalah tingginya nih. Ini adalah hanya dari silinder kulit tabungnya ini. Ini delta Y-nya. Ya, tebalnya. Nah, kemudian rumus lingkarannya apa? Keliling lingkarannya apa? Keliling lingkarannya. Nah, ini kan dia kan 2 pi Y. Ini kan dia lingkarannya ini luasnya. Ya, kelilingnya dia, kelilingnya. Ya, 2 pi Y. Ini volumenya dengan nanti. Batasnya mana? Karena ini adalah batasnya. Ini kan batasnya kan dia nggak pakai H. Kalau tadi kan pakai H batasnya kan ya 0 sampai H di sini. Nah, berhubung di sini adalah delta Y, kemudian DY, kemudian fungsinya juga fungsi ya di sini. Maka di sini juga batasnya batas dari Y. Kalau batas X tuh ini kan H. Dia itu sumbu X kan ya di sini. Kalau sumbunya berapa sumbunya? Sumbunya adalah R dia di sini. Nah, maka di sini adalah nanti integrasinya adalah R.
batasnya batas integrasinya adalah R dia. 0 sampai R. Ya. So. Coba R dapat dari mana? Ya gampang kan ya. Tadi kan dia sama dengan R per H kalikan dengan X. R per H kalikan dengan X. Ini R dia. Ya. Oke. Ini adalah R. Itu yang nomor 2 ya. Sudah jelas ya nomor 2 ya? Pertanyaan silakan. Kemudian contoh nomor 3, ya, contoh nomor 3 di sini tentukan volume benda yang terbentuk dengan memutar daerah di kuadran pertama ya. Terletak di atas parabola Y sama dengan X kuadrat dan di bawah parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat mengelilingi sumbu Y. Kuadran pertama, kuadran pertama berarti ini, ya, kuadran pertama ini X ya, berarti kuadran pertama ini. Yang terbentuk dengan memutar daerah di kuadran pertama ya, yang terletak di atas parabola Y sama dengan X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat ini di atas ya, berarti ini bawah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian di bawah parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat, ini 2 min X kuadrat, ini adalah di parabola yang atas. Kemudian, oke, dapat luaskan ya, kemudian diputar mengelilingi sumbu, apa tadi, sumbu Y. Putar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini kan ada dua cara sebenarnya kan ya. Ini kalau kalian nggak mau, ini juga bisa dipotong, ini kan ya. Bisa dipotong menjadi cincin kan ini kan cincin ini kan cincin. Ini cincin. Nah, kalau dipotong di sini dapat cincin juga di sini. Ya, dapat cincin juga dia. Dia dapat cincin dia. Yang potongnya seperti ini. Ya, dapat cincin nanti. Nah. Oh. Kalau yang kayak gini nggak bisa dengan cincin ya. Makanya dia apa? Namanya cincin dia kan di sini ada 2 kurva soalnya ya, 2 kurva. Nah, 2 kurvanya itu dia terpotong di sini dia. Ya. Dia itu terpotong di sini. Nah, kalau menjadi cincin kan cincinnya di sini mungkin di sini ini pakai yang kurva atas ya. Yang di sini pakai kurva bawah. Bisa sih sebenarnya. Kalian tinggal dipecahnya jadi paro ya, di paro ini. Terus itu kan ya. Di sini titik, di sini titik 1 ini. Kemudian yang atas dibagi menjadi 2 ya, 2 apa namanya? 2 volume ya, volume atas sama volume bawah. Yang volume atas ya diatur oleh sama ini tingginya. Ya, yang kurva bawah diatur oleh ini. Itu bisa. Ada 2 gitu, kemudian di sela terhadap sumbu Y, jadinya apa? Jadinya lempeng nanti. Jadinya lempeng. Ya. Ada lempeng atas sama lempeng bawah nanti. Ya, di break ya, jadi 2. Itu bisa. Nah, ini kalau diperintahnya dalam menggunakan kulit tabung, ya menggunakan kulit tabung ya. Dan di sini ya, menggunakan kulit tabung. Jadi ini dia slice-nya, tadi kan kalau tadi pengen apa namanya cakram ya, dia motongnya kan ini melintang. Nah ini kalau dia pengen kulit tabung, dia motongnya tegak lurus. Ya, deltanya delta X. Ini kan delta X. Oke. Kemudian apalagi tadi tingginya berarti kan ini ya tingginya adalah tingginya kan ini ya berarti kan ini ya tingginya adalah ini apa ini ya tadi kemarin yang kayak di apa namanya ini yang konsep apa namanya luas kemarin kan ya ada juga yang apa namanya ya konsep luas yang kemarin ya. Jadi kurva atas sama kurva bawah. Kurva atasnya mana jelas, kurvanya 2 min X kuadrat. Kurva bawahnya mana X kuadrat ini kan ya. Kurva bawah ini kurva atas, kurva bawah.
Jadi yang atas kali yang bawah dapat ini. Ya. Maka hasilnya adalah di sini 2 min X kuadrat min X kuadrat. Jadi 2 min 2 X kuadrat. Ya, 2 min 2 X kuadrat. Itu adalah tingginya. Sekarang kelilingnya. Yang kelilingnya apa? 2 PR tadi kan ya. 2 PR. 2 PR. R-nya apa di sini? Nah ini. R-nya apa di sini? R-nya ya X dia. R-nya X. Jadi R di sini, ya kan? Kemudian kan dari pusat ya. Kemudian R di sini. Ini kan fungsi X. Jadi 2px, ya 2pr, H, kalian yang tebal. R-nya di sini adalah X, ini kan X ya. Jadi 2px dikalikan dengan tingginya apa? Tingginya 2 min X kuadrat, min X kuadrat ini adalah tingginya. Ya. Jadi yang tadi kurva atas dan kurva bawah itu tingginya, dikalikan dengan tebalnya. Berarti ini dapatnya. Integralnya batasnya apa? Batasnya tadi karena dia fungsinya fungsi X ya, delta X, dx fungsi X. Ya kan? Maka daerahnya adalah daerah X. Oke ini. Jadi sini dia dapatnya apa? Di sini ini bisa satu gimana caranya? Padahal tadi kan dia tidak ada ini yang satu kan ya. Dia hanya dibatasi oleh dua kurva tadi, titik potong. Pokoknya kalau ada dua kurva nggak ada batasnya ya jadi titik potongnya. Yang titik potong itu